Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya oleh kebangkitan Kristus, umat-Nya menerima hidup yang penuh pengharapan. Nas renungan firman Tuhan hari ini di dalam suasana masa Prapaskah, masa peringatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus di minggu yang ke-7 setelah Prapaskah pertama yang baru kita lewati Prapaskah yang kedua. Maka di saat ini kita memang terus harus diingatkan supaya kita beriman percaya hanya kepada Kristus yang bersifat kuat dan teguh, tetap setia sampai akhir hayat atau sampai mati kita, untuk tetap taat dan setia mengikuti apa yang menjadi petunjuk menurut kebenaran firman Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Renungan tentang firman Tuhan hari ini juga mengajarkan dan mengajak kita untuk selalu menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya yang begitu besar, yang telah rela mati di atas kayu salib, menggantikan kita di Bukit Golgota, dan berkenan pula bangkit dari antara orang mati, dan Dia menyelamatkan kita dari kuasa kematian, yaitu dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Oleh karena itu, ketika kita masih diizinkan untuk menjalankan kehidupan yang terus berada di dalam naungan kasih-Nya ini, maka kiranya Tuhan Yesus berkenan melalui Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita untuk tetap menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita, dan memberkati kita, sehingga kita dimampukan hidup yang sesuai dengan kehendak yang menuruti kebenaran firman-Nya saja. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih kita, orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka marilah kita persembahkan hidup kita ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang selalu memuji memuliakan nama Tuhan lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, dan kita dimampukan untuk menghasilkan buah kasih, supaya orang lain dapat merasakan kasih dan damai sejahtera Kristus itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, maka orang lain dapat tertarik, dapat mengikuti juga untuk berada pada jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus secara benar, lalu menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, orang yang mau beriman percaya kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang dituliskan di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa.
kami. Sambutlah doa kami. Sempurnakan dan kabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.